Dan untuk membahas terkait dengan peristiwa munculnya lumpur panas tersebut, pemirsa, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Bapak Solahuddin selaku Kepala Desa Roburan Dolok, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Selamat sore, Pak Solahuddin. Ya, selamat sore, Ibu. Baik, Bapak mungkin untuk pertama-tama bisa diupdate sebenarnya sampai dengan saat ini sudah ada berapa banyak jumlah titik semburan lumpur panas yang ditemukan di lokasi tersebut? Di sini sudah dapat ditemukan sekitar 21 titik lah, Bu. Sudah ada berapa, Pak? Mohon maaf kami belum mendengar dengan jelas. Sekitar 21 titik. Baik, sudah ada 21 titik lumpur panas ya, Pak ya. Titik semburan lumpur panas. Nah, untuk kronologinya, Pak, 21 titik lumpur panas ini mulai terdeteksi muncul di wilayah perkebunan milik warga sejak kapan hingga akhirnya jumlahnya mencapai 21 titik? Dan lokasinya saling berdekatan kah, Pak, atau seperti apa? Begini, Bu. Dulu kan sebelum datang SMGP ke sini, memang titik-titik panas sudah ada di sini, tapi titik panas itu masih kecil. Jadi sekitar 6 tahun yang lewat, banyak bermunculan titik-titik panas dan semakin lama semakin besar dan semakin lebar. Dan yang tidak ada sama sekali titik panasnya ini sudah muncul di kebun-kebun warga dan di sawah warga, sehingga tidak lagi bisa ditanami seperti sawah umpamanya, kebun karet banyak yang mati. Dan yang paling kami cemaskan, ada timbul titik panas yang sangat besar sekarang di atas sumber air kami. Baik. Sungai, tempat air bersih, tempat untuk membuat mengambil air minum beserta mandi. Di situ di atasnya sudah timbul air panas bercampur dengan lumpur. Kalau musim hujan, Bu, dia itu akan merembes ke bawah, mencemari itu sungai kami. Baik, ini tentunya sangat meresahkan ya, Pak ya. Pak, saya melihat dari lokasi Anda sedang live ini berada di perkebunan ya, Pak. Apakah mungkin di sekitar Bapak ada titik semburan lumpur panas yang bisa ditunjukkan kepada kami, kepada pemirsa Berita Satu pada sore hari ini, Pak? Apakah terjangkau atau masih jauh lokasinya? Ada sekitar 300 meter lah, Bu, dari kebun kita. Baik. Di bawah. Baik, berarti tidak bisa bergerak menuju sana ya, Pak, karena cukup jauh ya. Oke, Pak. Baik, untuk kondisi 21 titik lumpur panas yang saat ini ada, informasinya kan juga ini membuat perkebunan milik warga menjadi kering sehingga tidak bisa menghasilkan. Nah, seberapa luas sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari titik-titik lumpur panas yang muncul ini, Pak? Ada yang 4 hektar. Ada yang 1 hektar, ada yang setengah hektar, begitu, Bu, kira-kira. Jadi kalau luasnya belum kita kalkulasikan, Bu, belum kami hitung. Baik, tapi cukup luas ya dipastikan ya, Pak ya. Nah, kemudian ini. Baik. Titik ini kan menyebar ini, Bu, menyebar. Baik, tapi ini masih dalam satu wilayah kelurahan atau kecamatan kah, Pak, atau bagaimana sebenarnya? Masih di wilayah desa kita, Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panjambung Selatan. Baik, di satu desa ya, Pak, Roburan Dolok ya ini ya. Baik, kemudian Pak, ini kan sudah muncul sejak lama dan ini semakin membesar titik-titiknya, bahkan yang paling mengkhawatirkan adalah sekarang muncul di dekat sumber air warga. Lantas seperti apa kelanjutan pemeriksaan atau investigasi dari pihak pemerintah? Kebetulan tadi tanggal 27 tadi pagi sekitar jam 9 lah, Bu, ya. Bapak Bupati Mandailing Natal pun sudah datang ke lokasi langsung dan kami bersama dengan BPBD dan rombongan lah dari kabupaten untuk meninjau langsung ke lokasi bersama juga dengan pihak SNGP.
Baik, apakah Itu, Bu. peninjauan ini hanya melihat atau mengambil sampel juga dan menjadwalkan mencari tahu kelanjutan dari penanganan temuan ini atau seperti apa? Sepertinya Ibu, Bapak Bupati menanyakan kepada pihak SMGP terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di Desa Roburandolok ini. Dan pihak SMGP pun sudah sangat menjelaskan, akan tetapi Bapak Bupati akan menyurati pihak Menteri SDM untuk datang ke sini meninjau langsung, yang punya pengetahuan lah ya Bu ya terkait dengan keadaan di sini. Baik, SMGP ini pihak perusahaan swasta ya Pak, perusahaan energi yang berada di sekitar lokasi muncul titik-titik lumpur panas ini ya Pak ya? Mungkin Bu. Baik, baik. Kemudian Pak, kami juga ingin tahu apakah dari 21 titik lumpur panas yang muncul ini sangat dekatkah dengan permukiman warga atau cukup jauh? Jaraknya Bu berbeda-beda, ada yang sekitar 1 kilo, ada yang 350 meter, ada yang 700 meter. Baik, Dari warga. baik. Kemudian Pak, SMGP sejauh ini kan diduga juga menjadi salah satu penyebab mengapa muncul titik-titik panas di lokasi ini. Tapi SMGP sendiri pernah memberikan pernyataan nggak Pak kepada masyarakat terkait dengan kemunculan titik lumpur panas ini? Baru tadi pagi dijelaskan oleh pihak SMGP Bu, dengan Bapak Bupati mereka berbicara, dan pihak SMGP menjelaskan di situ karena katanya dari pihak SMGP ada patahan-patahan tanah lah Bu ya di Desa Roburandolok. Akan tetapi kami kan mengherankan bagi kami Bu, sejak beroperasinya pihak SMGP banyak timbul titik-titik panas selama ini yang tidak ada di kebun masyarakat dan di sawah masyarakat. Akan tetapi setelah beroperasinya pihak SMGP di daerah Kabupaten Mandailing Natal, terutama di Puncak Sorik Marapi, kan ke sini kan Bu ada pusat daripada titik-titik panas itu, kemungkinan di bawah tanah sehingga bermunculan. Jadi itulah makanya Bu, kami menyampaikan kepada pihak SMGP supaya datang ke lokasi meninjau, dan beberapa kali memang Bu, sudah beberapa kali pihak SMGP lah, utusan dari SMGP meninjau ke lokasi. Akan tetapi sampai saat ini belum ada penanganan secara serius, dan di desa pun kami sering mentawarkannya Bu. Baik. Dengan kata lain, SMGP menolak untuk bertanggung jawab atau mengakui ya ini terjadi akibat mereka beroperasi di wilayah Kabupaten Mandailing Natal ya. Terakhir mungkin Bapak mewakili masyarakat seperti yang disampaikan oleh pihak perusahaan tadi, ini katanya fenomena alam. Oke, baik. Tetapi kan ini perlu pemeriksaan lebih lanjut ya oleh pihak yang memang memiliki keahlian. Terakhir, Bapak, mungkin mewakili masyarakat di Desa Roburandolok, apa yang menjadi harapan dari warga desa terkait dengan kemunculan fenomena titik lumpur panas ini, apalagi saat ini paling mengkhawatirkan tadi Bapak bilang dekat dengan sumber air milik warga. Silakan. Harapan kami sumber air kami terlindungi dengan catatan kami sarankan dibuatkan tanggul dan dialirkan melalui pipa, disatukan ke tempat yang lain yang muncul di situ yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan kepemukiman, sehingga terlindungi nanti sumber air kami. Soalnya air kami ini, sumber air bersih kami ini, sungai yang mengaliri 4 desa. Ini harapan kami Bu. Ada penanganan serius lah Bu. Baik, penanganan serius demi kelangsungan hidup warga, apalagi air yang merupakan sumber utama ya. Baik, terima kasih Bapak Solahuddin, Kepala Desa Roburandolok. Kami akan kawal terus bagaimana tindak lanjut dari kasus ini hingga nantinya seperti apa penanganan kepada warga. Salam sehat Bapak, selamat kembali beraktivitas. Selamat sore. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang